dinil Islam. Yang sama-sama ulun hormati sekalian jajaran pegawai BPK yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mulai dari yang atasan sampai pegawai yang ada di seluruh BPK. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan Allah ya dalam waktu dan kesempatan yang mulia ini. Ini adalah suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita memandang apapun yang terjadi di dunia ini, kita memandang dengan husnuzon billah. Mungkin di antara hikmah pandemik ini, kita yang jauh dapat dipertemukan dengan dekat ya melalui live streaming ini. Masya Allah tabarakallah. Mungkin kalau tidak ada pandemik, saya pribadi mungkin nggak berjumpa dengan saudara-saudara saya yang jauh di luar dari Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, karena tahun sebelumnya saya ngisi ya sebatas di sini saja. Dengan adanya hikmah ini, silaturahmi kita terjalin lebih luas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita berdoa ke Allah berkat kita menyambung tali silaturahmi ini, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan tubuh kita, Allah hindarkan dari penyakit ini, dan Allah angkat wabah ini. Karena kata baginda Nabi, man ahabba ayun sa'alahu fi asarih wa ayyubu satalahu fi rizqih fal yasil rahimah. Siapa yang kepengen umurnya panjang dan rezekinya luas, maka rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Dan alhamdulillah di era modern ini silaturahmi dapat terjalin lebih luas ya. Maka manfaatkanlah ya kemudahan Allah di akhir zaman ini berupa sosial media dan lain sebagainya untuk kita menyambung tali silaturahim dan juga untuk kita menyebar kebaikan secara luas. Kemudian selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Jadi di pertemuan kita 45 menit ini, ulun ini saya pribadi sambil lihat timernya ya. Jadi sambil kalau saya lihat ke bawah, saya lihat timer. Nanti kalau 45 kita selesai, 15 menitnya kita tanya jawab. Baik, sesuai dengan tema kita adalah dua asas ibadah yang menjaga eksistensi pahala ibadah kita ini untuk sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ini sangat penting. Karena asas itu adalah dasar daripada segala sesuatu. Karena kalau kita mau membangun sesuatu, dasar atau fondasinya harus kuat. Dan inilah dua dasar ini penting sekali kita ketahui dan kita selami. Mungkin sebagian sudah ada yang mengetahuinya. Jadi kita sama-sama kembali mengingatkan bahwa penting sekali dua asas ini. Baik, kita biasanya ya ketika kita sholat, ada satu surah yang ketika kita berdiri selalu wajib kita baca, khususnya mazhab Syafi'i ya, khususnya mazhab Syafi'i, yaitu surah Fatihah. Surah Fatihah sering kita baca berulang-ulang dan itu jadi rukun. Kalau tidak dibaca itu bisa tidak sah sholat kita. Ini kalau mazhab Syafi'i ya, kalau mazhab Hanafi itu beda. Kita bahas mazhab Syafi'i. Jadi kita di mazhab Syafi'i ini sholat itu Fatihah kita baca. Ada satu di dalam Fatihah itu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini seperti gayung bersambut ketika Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku. Jadi hidup kita dikasih nafas, Allah kasih rezeki. Sehingga kita hidup sampai sekarang, itu tujuannya satu saja Allah terangkan di dalam Al-Quran, untuk ibadah. Sehingga di dalam tafsir Jalalain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu lamnya itu bukan lam li ta'lil, tapi lam li sayrurah. Jadi lam li ta'lil itu bukan makna daripada ayat tadi. Begini, kata Allah, aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Bukan seperti itu maknanya. Maknanya seperti ini, karena lamnya itu bukan lam karena, tapi lam li sayrurah, yaitu
lam yang menjelaskan bahwasanya manfaat kembali itu kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Tuhan tidak berhajat dengan sembahan kita. Yang berhajat dengan sembahan menyembah Allah itu kita. Kenapa? Karena kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu tidak lain adalah untuk supaya mereka merasakan betapa nikmatnya ibadah kepadaku. Karena ibadah inilah nanti gerbang pertama kita untuk mendapatkan kehidupan kekal abadi selamanya di akhirat. Jadi pas kita berada di dunia ini, kita merasakan lezatnya makanan, kita merasakan nikmatnya minuman, ya, dan lain sebagainya. Tentu kita merasakan, masya Allah, kabar Allah ketika kita berbuka, kan, itu menu yang kalau kita dapat rezeki yang sesuai dengan menunya itu, sesuai dengan selera kita, itu nikmatnya luar biasa. Itu kata Allah baru dunia. Kalau kamu pengen nikmat yang kau makan itu sampai ke akhirat, jalannya lewat ibadah. Kalau hidup kita hanya sekedar menikmati dunia saja, tapi tidak dikaitkan dengan ibadah, maka nikmat itu hanya terhenti di dunia. Di akhirat kita tidak dapat lagi. Di dalam kubur cuman kita dapat belatung dan siksaan malaikat mungkar dan nakir. Oleh karena itu janji Allah cuman untuk mengingatkan manusia apa? Yaitu kematian. Siapapun dia, siapapun orangnya, silahkan kau hidup sepuas-puasmu, silahkan kau beramal sekehendakmu, tapi jangan lupa kau akan menemui kematian. Kematian ini pasti. Fir'aun yang ngaku Tuhan saja mati. Bayangkan, Fir'aun itu punya kenikmatan yang luar biasa, tapi mati. Fir'aun itu diceritakan dia ngaku Tuhan, kenapa? Dia tak pernah sakit. Seumur hidupnya tak pernah sakit. Jangankan sakit, Fir'aun itu bersin saja tidak pernah. Ini jamaah sekalian mungkin ada yang tidak pernah bersin. Ulun yakin sekalian ini pernah bersin, ya. Pernah merasakan yang namanya bersin. Ya enggak? Nah, kalau ada yang tak bersin, itu dicurigai keturunan Fir'aun. Nauzubillah, ya. Jadi Fir'aun ini dia nggak bisa bersin. Nggak pernah bersin. Kenapa? Dia jaga kesehatannya, dia punya mata air sendiri, sehingga dia ngaku Tuhan. Tapi ujung-ujungnya Fir'aun mati. Jadi semua orang yang merasa hebat mati. Oleh karena itu kita orang yang beriman, bagaimana kita mempersiapkan nikmat di dunia ini Allah sambung ke akhirat nanti kelak. Nah, baik. Jadi ibadah itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, iyyaka na'budu, konsep iyyaka na'budu yang kita baca di surah Fatihah itu tidak terrealisasi. Artinya cuma bohong. Kamu bakalan berbohong kepada Allah, iyyaka na'budu, kita sering baca Fatihah, tapi kata Allah bohong kalau tidak terpenuhi dua. Jadi iyyaka na'budu itu kalau betul apa yang kita ucap ketika membaca surah Fatihah di waktu sholat, itu harus terpenuhi dua syarat kata Ibnu Qayyim. Jadi ibadah kita itu sampai ke Allah, ya, betul-betul iyyaka na'budu itu terrealisasi bahwa kita menyembah kepada Allah, itu syaratnya dua. Pertama adalah ikhlas, kedua ittiba. Pertama ikhlas, kedua adalah mengikut cara praktik ibadah Rasulullah. Nah, jadi dua macam inilah penentu eksistensi pahala tadi sampai ke Allah. Karena bila dua ini tidak ada, Allah tidak akan menerima ibadah kita. Kenapa? Karena syaratnya kurang. Ya, baik, kita bahas yang pertama dulu. Syarat yang pertama adalah ibadah itu pahalanya terjaga sampai ke Allah, sampai nanti kita di hadapan Allah. Ini syarat utama. Di mana-mana kitab ini disebutnya itu ikhlas. Ya, jadi ikhlas kan di dalam kitab-kitab hadis itu yang dibahas pertama adalah bab niat. Jadi niat ini penting karena Allah tidak akan menerima, itu di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lahu wa yubtagha bihi wajhu. Kata baginda Nabi, sesungguhnya Allah tidak menerima amal seseorang, ya, bagaimanapun hebatnya, kecuali amal ibadah itu khalisan lahu. Betul-betul dia ikhlas karena Allah. Wa yubtagha bihi wajhu, dan dia niatkan mencari ridha Allah. Ini penting, apalagi
era milenial sekarang, ikhlas tuh susah. Betul Pak, ikhlas susah. Ini gangguannya luar biasa di sosial media. Rasanya gatal tangan ini kalau tidak uh, apa itu yang orang berfoto-foto itu apa? Selfie. Nah, jadi rasanya gatal kalau tidak selfie ibadah itu. Ya, oh ini misalnya ciklik, alhamdulillah saya lagi di tengah-tengah virus corona ini, alhamdulillah saya dapat berbagi kepada sesama. Seperti itu, apakah tidak boleh Ustaz? Boleh, boleh. Dia mau menginspirasi orang lain supaya bersedekah dengan dia, boleh. Kita nggak boleh memponis, oh ini ria, nggak boleh. Yang bisa memponis dia ria tidaknya itu hati masing-masing. Kalau kita lihat orang memposting, kita baik sangka, oh dia mau memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain supaya berbuat kebaikan. Ya, nah, tapi yang tahu hati kita itu adalah kita sendiri. Nah, kalau kita misalnya mau uh, uh, selfie tadi ya, ibadah kita selfie tadi, itu tanya dulu hati, hati kita tahan nggak? Kalau hati kita ternyata ya di dalam ada terbesit sedikit saja, misalnya kita niat apa? Niatnya minta like, share, and comment. Orang kalau tidak like dia marah. Nah, itu berarti hatinya bermasalah. Tapi kalau orang yang niatnya memang ikhlas, dia cuma menebar kebaikan supaya menginspirasi orang, mau di like, di share atau tidak, dia tidak masalah. Yang penting saya sebarkan, udah gitu aja. Jadi itu masing-masing saja kita tanya. Itulah beratnya kita ibadah di akhir zaman. Karena kalau kita ada niat selain Allah, maka Allah akan tolak ibadah kita. Bayangkan kita nyumbang misalnya 12 miliar untuk masjid. Tapi di dalam hati kita pengen dipuji manusia, pengen diagungkan manusia, ada di dalam hatinya semacam itu, maka Allah tidak terima pahalanya tersebut. Tidak diterima. Karena ini pentingnya niat. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada satu penyakit pun yang sangat susah diobati kecuali penyakit hati, kata beliau. Yaitu terlebih masalah niat. Kenapa? Karena niat ini sering berubah di hati kita. Bayangkan, ada yang orang itu ikhlas, ketika pertama dia menyumbang, ini biasa kejadian ya, kita bisa saksikan juga. Ada orang yang menyumbang, misalnya dia nyumbang 1,5 miliar untuk masjid. Ikhlas, bahkan dia sebutkan, ini jangan dia bilang ke panitia, ini contoh tipu daya iblis ya, tentang hati kita diganggu. Dia nyumbang 1,5 miliar. Dia kasih, bilang kepada panitia, bilang dari hamba Allah. Nah, dia ikhlas, alhamdulillah, itu dicatat kan, oleh malaikat, ikhlas. Tapi ikhlas itu bisa berubah loh. Terkadang orang yang nyumbang itu akan diuji oleh Allah, ketika dia itu bermasalah dengan panitia, masjid misalnya yang dia sumbang, tiba-tiba kan panitia ini dia punya pendapat sendiri, kita pun punya pendapat sendiri, si penyumbang, tapi yang menang itu adalah pendapatnya si pengelola tadi. Ini sering terdengar oleh donatur ini yang marah. Lalu terucap begini, itu panitia sekarang ini tidak tahu, tidak kenal sejarah masjid itu. Dulu yang nyumbang pertama kali itu saya. 15 tahun yang lalu itu saya. Ini sementang jadi panitia, baru seumur jagung, sudah seolah-olah dia itu hebat dan lain sebagainya. Nah, ketika dia mengucapkan itu dulu saya, hilanglah 1,5 miliar tadi pahalanya. Hilang. Ini rugi kita Pak. Rugi. Setan bertepuk tangan. Bertepuk tangan setan. Nah, ini tipu daya. Makanya konsep ikhlas ini coba kita lihat, kita belajar dari puasa kita di bulan Ramadan. Konsep ikhlas ini di bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah. Ramadan, puasa di bulan ibadah puasa ini mengajarkan kita sifat ikhlas. Kenapa? Karena ibadah satu-satunya yang tak kelihatan fisiknya, tak kelihatan bentuknya adalah puasa. Betul kan? Ya. Ada, coba lihat, ini saya, ya enggak? Atau kita ketemu orang lain di luar, kita nggak bisa bedakan mana yang puasa, mana yang tidak. Kenapa? Karena fisiknya nggak kelihatan. Kalau sholat kelihatan fisik ibadahnya. Ya, kalau bersedekah kelihatan kan?
Kalau zakat kelihatan juga. Haji, wah itu lebih-lebih kelihatan. Umrah kelihatan juga. Tapi kalau bab puasa dia tak kelihatan. Nah, ini mengajarkan ikhlas. Kita nggak bisa vonis orang yang misalnya minta maaf tubuhnya yang gemuk, minta maaf yang agak gemuk tubuhnya jangan tersinggung. Ya tidak ada maksud seperti itu. Jadi orang kalau badannya gemuk jangan kita vonis, wah ini jangan-jangan nggak puasa nih. Masa selesai bulan puasa timbangan berat badan bertambah, nggak bisa kita vonis. Bisa jadi dia gemuk, dia tetap puasa. Dia puasa, lalu kenapa gemuk? Iya dia puasa, cuman ketika berbuka dia balas dendam. Ya terkadang es cendol, es teler, es dawet, ya semua dia ada di hadapannya kan, dia balas dendam semacam. Ya berat badannya nambah, tapi dia puasa. Artinya orang gemuk bukan menunjukkan dia itu tidak puasa, tidak. Atau kita vonis misalnya orang yang kurus itu rajin puasa, belum tentu orang yang kurus itu rajin puasa. Bisa jadi kurusnya karena cacingan. Pernah nggak bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini ketemu orang itu kurus, Pak? Ya, saya dulu lagi ngantri punya teman kurus luar biasa, tapi makannya itu banyak, Pak. Itu sampai 4 piring. Ya, terkadang kurus malah makannya banyak. Kemana itu larinya? Ya karena dia punya apartemen untuk cacing di dalam perutnya. Jadi kita nggak bisa ponis juga kan orang kurus itu dikatakan rajin puasa. Oleh karena itu puasa ini nggak kelihatan fisiknya, nggak kelihatan bentuknya. Dia ngajarkan ikhlas. Nah jadi ikhlas ini ada dua makna, ya ada dua makna. Pertama makna ikhlas di sini adalah memang betul-betul dia khususkan karena Allah sehingga dia tidak ingat sesuatu apapun kecuali Allah saja. Jadi seperti ini, minta maaf ya, kalau saya sering mencontohkan kepada jamaah, ikhlas itu contohnya seperti orang buang hajat. Ini minta maaf ya, seperti orang buang air besar. Orang kalau buang air besar itu ikhlas, Pak. Ikhlas, Pak. Saya mau nanya jamaah di sini, ada yang buang air besar nggak ikhlas? Misal malam tadi dia makan berbuka wong solo misalnya kan, atau makan makanan yang dia suka, tiba-tiba dia buang hajat. Dia tidak ikhlas. Sayangnya itu wong solo katanya. Aduh sayangnya dia seperti tidak ikhlas buang hajat. Aduh kalau begitu begini aja sudah. Dia selfie lagi sama kotoran tadi misalnya kan. Dia selfie ciklik bekas wong solo. Nggak pernah saya ketemu orang moto kotoran dia sendiri karena tidak ikhlas, nggak ketemu saya. Orang kalau buang air besar ikhlas, jamin semua ikhlas. Ya, jangankan mengenang, menoleh saja tak mau dia. Ya enggak? Di sini kalau kami di Kalimantan masih ketemu minta maaf orang buang kotoran itu di sungai. Masih ketemu. Jadi kalau di desa-desa kayak Amuntai dan sebagainya itu masih ada. Itu nggak ada yang ngakuin kalau itunya barangnya tuh larut, nggak ada yang ngakuin. Jangankan minta maaf, bendanya itu yang dia keluarin, baunya saja dia ikhlas keluar. Bahkan saking ikhlasnya dia nggak ngaku. Betul ya? Nggak, orang kentut ngaku kan susah kan? Kenapa? Karena dia ikhlas. Nah, seperti itulah. Orang kalau dia nyumbang, dia ibadah, itu seolah-olah dia buang kotoran. Dalam artian, apa yang dia banggakan? Kalau dia banggakan malah jadi kotoran. Ya enggak? Karena sejatinya ibadah itu adalah membuang kotoran dosa-dosa kita. Nah, itu konsep pertama. Dia ikhlas itu konsepnya minta maaf. Saya mencontohkan supaya lebih mudah paham itu seperti buang kotoran. Ya. Orang tidak ada yang mengenang itu. Baik. Kemudian konsep kedua, ini tingkatan arif billah. Ikhlas itu justru konsepnya adalah riya. Riya. Wah, Ustadz, riya itu nggak ikhlas, Ustadz. Kenapa? Riya itu dikatakan ikhlas. Nah, jadi ada perkataan dari ulama sufi, riyaul arifin abdalu min ikhlasin muridin. Jadi riyanya orang arif billah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang luar biasa kepada Allah, itu lebih abdal ketimbang ikhlasnya pemula. Kita ini pemula ya. Tapi kalau orang yang tinggi derajatnya itu, dia justru riya. Nah, riya di sini apa? Riya itu kan maknanya minta lihat. Orang kan kalau tidak ikhlas kan dikatakan riya kan. Tapi kalau bagi arif billah justru ikhlas itu riya. Riyanya begini. Semula kan riya itu minta lihat, cuman minta lihatnya makhluk. Nah, kalau orang yang kenal ilmu tasawuf, dia riya di sini maksudnya minta lihat juga, tapi minta lihat Allah.
Jadi orang ikhlas itu konsepnya dia merasa dipantau Allah. Dia merasa dipantau Allah. Sehingga kalau dia merasa dipantau Allah, Allah itu memantau non-stop 24 jam. Kita kalau di kamera, ya, di kamera, tentu orang kalau di kamera itu akan mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Ya enggak? Orang kalau diwawancara tentang kejadian kebakaran saja kan, itu kalau kami di sini bilangnya acil-acil. Kalau mungkin bahasa Indonesianya mbak-mbak ya. Itu kalau mau disorot kamera kan tentu dia bersih, dia rapikan dulu pakaiannya dan lain sebagainya. Dia mau terlihat cantik kan di depan kamera, walaupun sebetulnya itu liputan kebakaran. Kalau diberi kesempatan dia itu mempercantik dirinya, dia akan mempersembahkan yang terbaik di depan kamera. Kenapa? Merasa dipantau. Makhluk kan begitu. Kita kan kalau dilihat manusia kan pengen selalu terlihat bagus kan. Nah, tapi karena kita ini pantauannya minta dilihat manusia, sehingga kalau manusia lihat bagus. Ketika manusia tidak lihat asal-asal. Tapi kalau orang itu minta lihatnya ke Allah, Allah non-stop 24 jam selalu mantau, maka dia akan setiap aktivitasnya itu terlihat cantik. Terlihat cantik. Bangun tidur cantik. Ke WC cantik. Makan cantik. Ya enggak? Sholat cantik. Ya. Jadi ada istri saya nanya, kata istri saya, ayah, itu kalau bahasa Banjarnya, bah, itu kan, ayah, ini ayah mau kemana katanya? Kata saya mau ke musala. Emang nanya kenapa? Enggak, pakaian kok bagus sekali, Kak. Emang kenapa? Ya, saya kalau ke musala ya memang pakaian seperti ini. Sholat sendirian pun tetap seperti ini. Artinya mau ke musala, mau sendirian tetap seperti ini. Bukan masalah di tengah orang banyaknya. Nah, sebaliknya orang yang minta pandangan manusia itu ketika dia sholat sendirian ya, itu mungkin dia pakai mukena yang sudah lama, yang rusak. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, itu keluar semua kecoa karena sudah lama tidak dicuci ya. Tapi ketika dia sholat di tengah orang ramai, ketika sholat id, masya Allah, mukenanya yang terbaik, mukenanya yang bling-bling, yang corak warnanya yang indah-indah. Tapi ketika dia sholat sendirian, sholat sunat sendirian, pakai mukena yang jelek sekali. Nah, itu sudah kelihatan. Jadi kalau dia merasa dipandang Allah ketika sendirian dan ketika di tengah orang banyak sama-sama bagus yang dia kenakan. Nah, itu konsep ikhlas dalam artian dimaknai riya, tapi riya di sini adalah bukan minta lihat makhluk, tapi minta lihat Allah. Nah, kemudian selanjutnya asas daripada ibadah ini adalah ittiba. Nah, ini penting, Pak. Kalau kita ikhlas, misalnya Masya Allah, tabarakallah, ikhlasnya luar biasa, dia tidak pernah mengenang sama sekali sedekah yang dia berikan, ibadah yang dia laksanakan, bahkan saking dia tidak mengingat sama sekali dengan ibadahnya tadi, ketika anaknya nanya, Bapak, itu Bapak diundang sama panitia masjid, katanya nih ultah ulang tahun masjid yang ke-6 tahun. Bapak diundang, lalu kata bapaknya, loh ngapain saya nak di sana diundang, saya bukan pengurus. Nah, tapi Pak, kata panitia Bapak diundang karena Bapak itu salah satu donatur awal-awal masjid. Nah, iya ya, kapan ya? Nah, ini sampai lupa begitu dia, padahal memang penyumbang dia, cuma sampai lupa begitu. Oke, dia ikhlas. Tapi kalau ibadah dia tadi, syarat yang kedua kurang, artinya dia tidak ittiba, artinya ibadahnya tadi tidak didasari ilmu agama, mengikut bagaimana Rasulullah ya di dalam hadis-hadisnya, maka ibadah kita ditolak. Nah, maka syarat kedua ini bukan hanya sekedar niat ikhlas, tapi ibadah itu mesti didasari dengan ilmu. Makanya wajib kita itu duduk bersimpuh di hadapan ulama apabila sebelum kita melaksanakan ibadah. Jadi ilmu tentang ibadah ini dia tidak mesti kita mempelajari semuanya, tidak. Yang dipelajari simpel saja ilmu hal.
Ilmul hal itu adalah ilmu yang terkait dengan diri kita. Misalnya nih contoh saya misalnya kan belum berangkat haji. Kalau saya belum berangkat haji, maka ilmu tentang masalah rukun haji dan syarat-syarat haji saya tidak wajib. Kenapa? Karena tidak terkait dengan saya. Nah, tapi ketika berbicara tentang sholat, saya kan sudah diwajibkan sholat karena sudah balik. Nah, maka berarti sholat terkait dengan saya. Maka sebelum sholat, saya wajib mengkaji ilmu sholat. Karena seikhlas apapun saya sholat, tapi kalau sholatnya tidak sesuai dengan anjuran agama, tidak sesuai dengan kaidah fikih, karena fikih itu sandarannya adalah hadis, ya, yang mana ulama mujtahid itu silsilah berantai sampai kepada Rasulullah, ya. Makanya Rasulullah itu ketika sholat dia mempraktikkan macam-macam beliau. Ada terkadang tangan ke bawah, ada terkadang begini, ya, ada terkadang begini. Karena masing-masing mazhab ada dan hadisnya pun ada. Karena Rasulullah tahu Islam ini akan berkembang. Makanya hadis itu dia berserakan banyak lalu dikumpulkan oleh ulama mujtahid. Ya, kalau kita mazhab Syafi'i. Karena yang namanya ibadah ini dalam agama Islam dia harus kekal sampai hari kiamat. Itulah kenapa ada imam-imam mujtahid di kalangan kita. Karena itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ini harus berdasarkan ilmu ketika melaksanakan ibadah. Seperti puasa. Ada sebagian orang yang bertanya, Pak Ustadz, ini saya mau nanya Pak Ustadz, mengeluarkan air mani itu batal ya Pak Ustadz? Kata kita, iya batal. Batal ya Pak Ustadz? Kirain nggak batal loh. Kenapa? Ya, kan yang namanya puasa itu Pak Ustadz, batal itu kan makan minum. Oh enggak, puasa itu pembatalnya bukan sekedar makan minum, tapi juga ada beberapa pembatal yang lain, yaitu ada 8 di dalam fikih mazhab Syafi'i, ya, kalau kita bicara mazhab Syafi'i. Nah, dia tidak tahu kan karena tidak didasari ilmu. Nah, makanya penting kita mengkaji hal itu terkait dengan ibadah kita. Nah, jadi ittibak ini tidak dapat kita capai kecuali melalui duduk bersimpuh di hadapan ulama, di hadapan ustadz atau tuan guru yang mengajarkan tentang hal itu. Baik, ini pernah kejadian, Mbak, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu disebutkan bahwasanya ada seorang ahli ibadah. Ini real ceritanya. Ini cerita orang yang dia ibadah tapi tidak pakai ilmu. Dia tidak belajar, dia cuma sekedar copy paste, lihat gerak-gerik orang saja. Jadi ketika dia beribadah, dia ini seorang ahli ibadah. Jadi orang kampung itu lihat dia luar biasa, ibadahnya luar biasa. Dia sholat seperti orang, ya, dia beraktivitas seperti orang. Cuman ada kejadian, Mbak, ada kejadian di mana dia sebulan itu ada sekitar 2 kali atau 3 kali dia pergi ke hutan. Ahli ibadah ini pergi ke hutan. Jadi masyarakat ini kelamaan niat begitu kan penasaran, akhirnya dibuntutin. Orang tadi dibuntutin, kakek-kakek tadi dibuntutin. Ketika dibuntutin, ternyata di hutan itu ahli ibadah ini dia punya pendopo. Dia punya pendopo kecil. Dilihat ngapain di situ kan? Ternyata di pendoponya itu terikat 1 ekor himar. Ya, kalau kita kambing lah kan, diikat seekor himar. Oh, masyarakat kan baik sangka nih, oh ini kakek ini ternyata masuk hutan dia ada kerjaan ngangon himar kan gitu. Tapi ada pemandangan yang aneh. Kenapa? Ternyata himar itu disetubuhi oleh dia. Jadi kan masyarakat tadi buntutin dari belakang, disetubuhi. Kalau bahasa itu, himar itu diperkosa oleh dia. Nah, ketika disetubuhi langsung disergap kan oleh masyarakat. Ngapain kamu menyetubuhi himar? Lalu dia berkata, ahli ibadah itu, loh, ngapain? Ini kan himar saya. Oh, kamu marah? Kamu boleh marah kalau yang saya setubuhi itu himar Anda, katanya. Loh, emang menurut kamu menyetubuhi himar gimana sih? Lalu kata ahli ibadah, oh, begini, saya jadi nyetubuhin himar. Dia bilang dalam kitab itu disebutkan. Habib Abdullah Al-Haddad menceritakan, saya nyetubuhin himar ini karena saya ini mau fokus ibadah. Saya mau fokus ibadah.
Saya kalau kawin, dia kan ahli ibadah, disebut orang kan ahli ibadah. Saya kalau kawin terganggu ibadah. Saya lihat orang kawin tuh kalau mau ibadah, mau sholat tahajud aja, itu sarungnya ditarik oleh istrinya. Bang, nanti dulu tahajud bang, ya bang. Nah ini lagi dingin bang. Ah itu bisa terganggu kan, istri bisa ganggu. Oleh karena itu, belum lagi nanti kata ahli ibadah tadi, kalau kita punya istri, belum lagi kita kasih dia ongkos. Ya enggak, saya mesti kerja, enggak fokus lagi ibadah. Kalau saya hidup sendirian kan single, saya kan bisa fokus ibadah. Saya makan ya yang untuk saya saja. Nah, cuman saya ini manusia kata ahli ibadah tadi. Saya juga bernafsu. Nah, jadi ketika saya bernafsu daripada saya berzina, mendingan saya setubun himar saya katanya daripada saya berzina. Nah, inilah kelemahan ahli ibadah tanpa ilmu. Dia mengira zina itu antara laki-laki dan perempuan. Dia kira dengan binatang bukan zina. Sebetulnya zina itu kalau dalam fikih dia luas. Jangankan dengan perempuan yang bukan status istri kita, itu dengan mikrofon pun bisa zina. Kalau kita bersahwat, misalnya minta maaf perempuan bersahwat dengan mikrofon misalnya, atau misalnya laki-laki bersahwat lihat lubang kunci misalnya, itu juga zina. Ya, laki-laki lihat lubang pipa juga berzina misalnya, bersahwat, itu juga zina kalau dia nakal. Jadi ahli ibadah ini karena nggak ada ilmu, akhirnya dia celaka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dinasihatin lah, kakek, itu yang namanya zina, kayak dia bukan kepada dengan perempuan saja, tetapi juga kepada binatang sekalipun. Nah, di sini pentingnya kita dalam ibadah itu pakai ilmu. Bahkan di dalam kitab Zubat disebutkan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu akmaluhu mardudatul la tuqbalu. Tiap-tiap amal yang dikerjakan tanpa dasar ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ibadah hanya copy paste, nah copy paste itu kan cuma niat, itu tidak diterima Allah. Karena ada rukun daripada ibadah itu, misalnya sholat, itu ada rukunnya, kelihatan. Tak kelihatan. Contoh, kalau sholat kita bisa kan, takbiratul ihram copy paste bisa, karena kita lihat dengan mata kita. Kita copy paste, lihat orang ruku, kita copy paste saja ruku dia. Tapi ada yang tidak bisa di copy paste, contohnya niat. Kan niat itu kan dalam hati, dia tak keluar. Di mana letaknya ketika kita sholat Allah sambil mulut Allahu Akbar, di dalam hati pasang sengaja aku sholat, misalnya fardu zuhur ya, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat, mengikut imam fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kalau niat itu nggak dipasang di niatnya mazhab Syafi'i ya, nggak dipasang di hati, tidak sah. Bahkan ada orang yang, Pak Ustadz, betulnya Pak Ustadz, kalau tidak pakai niat, tidak sah. Iya, mazhab Syafi'i. Loh, kalau usali itu Pak Ustadz, usali fardhu zuhur, usali itu sunat. Dia cuma pembantu niat. Kalau kita tidak pakai usali, tidak mengapa. Yang penting ketika Allah, mulut sambil Allah Akbar, di dalam pasangnya. Nah, ada loh orang masyarakat itu, salah satu jamaah saya yang dia terkejut. Oh iya Pak Ustadz. Oh, saya nggak tahu Pak Ustadz. Makanya kan ada orang takbiratul ihram, Allah. Agak lama kan? Karena dia masang niat. Allahu Akbar. Kenapa jadi lama begitu? Karena dia sambil masang niat. Kalau orang Allahu Akbar, itu ketahuan nggak pasang niat, itu nggak sah nanti. Nah di sini perlunya tiba kita itu harus mengikat kepada tata cara bagaimana Rasulullah mempraktikkan ibadah itu. Karena kita sudah jauh daripada Rasulullah, kita kan jauh daripada Rasulullah kan. 1441 sudah ini hijriahnya kita, 14 abad yang lalu. Ya, nggak mungkin kita meniru Rasulullah secara visual, nggak ada rekamannya. Kalau guru sekumpul masih ada videonya, ya enggak? Tuan guru sekarang masih ada, tapi Rasulullah nggak ada rekaman, nggak ada. Lalu gimana kita mengambil jejak rekam Rasulullah itu? Melalui ulama. Jadi kita belajar, mereka bersanad sampai prakteknya begini, dia terus diambil dari gurunya sampai kepada sahabat-sahabat sampai kepada. Makanya kenapa kita itu bermadhab. Karena kalau kita comot-comot hadis Bukhari itu dia berserakan. Dalam berserakan dan artian dia semua hadis dia paparkan. Terkadang hadis itu harus ditafsirkan dengan hadis yang lain. Sehingga kita tidak bisa menggunakan satu hadis saja. Disinilah tugas ulama mujtahid. Mereka membentuk fikih.
dalam madhabnya masing-masing. Maka kita yang tidak sekaliber mereka, kita pun bermadhab dengan mereka, mengikuti tata cara ibadah mereka. Karena mereka itu punya hadisnya. Dan mereka itu ratusan ribu hadis di kepala mereka. Makanya mereka dapat memilah, oh ini hadis ini harus di tafsiran ini. Makanya ada istilah kalau Imam Bukhari itu Saidali. Saidali itu adalah apoteker. Jadi apoteker. Apoteker itu ya apoteker, orang yang menyiapkan obat kan apoteker ya. Ya apoteker itu semua obat ada kan. Dia orang tinggal pesan mau obat apa dia diserahkan. Tapi yang menjadi dokter yang meramu hukum tadi itu adalah imam mujtahid. Jadi imam madhab. Karena mereka inilah yang mengerti ilmu tafsir, mengerti ilmu sastra Arab dan lain sebagainya. Lalu mereka ramu, nah ini cocok loh. Nah begitu. Kalau kita ngambil sendiri, kacau. Karena kita terkadang kita ngambil satu hadis nggak bisa. Karena harus ada seorang ulama yang kepalanya ini ratusan ribu hadis dan mereka sudah mumpuni itu, kita sudah tidak kompom lagi, kita tidak ragu lagi dengan ulama mujtahid. Karena itu kita belajar fikih ini penting sebagai apa? Sebagai syarat eksistensi pahala ibadah kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu utlubul talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas tiap-tiap muslim. Dalam artian karena konteks pahala kita untuk sampai ke Allah itu adalah melalui mengkaji ilmunya tadi. Nah, kemudian sebagai penutup daripada perjumpaan kita, nanti kita buka sesi tanya jawab. Jadi dua tadi harus kita perhatikan, terlebih niat Pak ya. Niat, dan niat ini kayak seperti bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kan Bapak bekerja, berkhidmat kepada masyarakat, Masya Allah, tabarakallah. Nah, meskipun gambarannya dunia, kalau Bapak bisa memainkan niat, ya, memainkan niat ini betul-betul kita niatkan, maka nilai dunia menjadi ibadah. Oleh karena itu kan baginda Nabi pernah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Jadi kata Nabi, dibikin cinta di hatiku dari dunia kalian itu 3, kata Nabi. Banyak yang salah paham hadis ini. Pertama kata Nabi apa? Atib, minyak harum, minyak wangi. Yang kedua anisa, istri. Ya. Yang ketiga adalah waju ilat qurratu aini fis shalah, yaitu salat kata Nabi. Ini banyak yang salah paham. Nabi senang minyak harum. Betul. Nabi senang kepada perempuan. Nah, ini yang salah paham. Maksud Nabi itu dari dunia kamu itu yang dijadikan ladang akhirat tapi menyenangkan 3, yaitu ibadah lewat wewangian. Karena sunnah Rasulullah itu wewangian kan enak kan, kalau bau harum itu kan enak kan, dicium kan, menyenangkan kan, kita pun senang. Nah jadi niatkan karena mengikut sunnah Rasulullah, karena dunia itu apabila diniatkan dikaitkan karena Allah itu bukan dunia lagi, jadi akhirat. Makanya Bapak kalau kerja pasang niat, saya niat ibadah mencari nafkah karena Allah. Itu bukan dunia yang kita laksanakan, jadi akhirat. Tapi kalau kita tidak pasang niat ketika berangkat, itu ya cuman dunia saja. Nah ini hebatnya niat itu. Makanya Rasulullah tadi, parfum tadi apa niatnya? Karena untuk Allah itu senang sesuatu yang bagus-bagus. Kemudian ibadah melalui nikah. Ya, luar biasa dalam agama Islam, kita nikah itu ibadah. Dan ibadah paling lezat nikah. Betul Pak ya? Setuju Pak ya? Ibadah paling lezat nikah Pak ya? Betul enggak? Nah, makanya kan kata Rasulullah, ibadah di dunia kalian itu yang membuat saya senang, itu adalah nikah. Dan ini adalah gambaran bahwasanya kita bukan, Islam ini tidak menolak fitrah. Fitrah manusia itu dia punya nafsu kepada lawan jenis. Tidak dikebiri dalam Islam, tapi diarahkan. Tidak diarahkan. Ini minta maaf ya. Minta maaf. Seandainya, ini kan minta maaf ya sebelumnya. Kan kalau sebahagian di agama-agama yang lain, minta maaf duluan saya. Itu kan justru ada kalau tokoh agama itu tidak dibolehkan kawin, betul Pak? Kan ada tokoh agama di salah satu agama nggak boleh kawin Pak ya?
Ya kan? Dia kalau semakin tinggi ilmu kerahibannya, ilmu biksunya, ya dia jadi biksu nggak boleh kawin. Betul Pak ya itu? Kan memang seperti itu kan? Maka tidak kawin. Artinya dalam bahasa kitanya, kalau jadi tuan guru, ya dalam agama itu tidak boleh kawin di agama lain. Nah, ini dalam agama Islam tidak. Saya kalau dalam Islam, ya kalau dalam Islam nih, bila jadi tuan guru tidak boleh kawin, wah saya berhenti Pak jadi ustadz Pak, betul. Saya lebih baik berhenti jadi ustadz Pak. Kalau dalam Islam ustadz malah nikahnya paling banyak Pak ya. Nikahnya kan paling banyak ya dalam Islam kan. Jadi intinya ibadah itu tidak mesti bentuknya akhirat, tapi dunia pun kalau kita niatkan karena Allah, karena menjalankan perintah Allah, ya lah, maka itu jadi ibadah. Makanya terakhir ditutup oleh Nabi, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk mataku, artinya perempuan kalah, istri itu kenikmatan istri kalah, kenikmatan wewangian kalah, lewat apa? Sholat. Nabi itu kalau sholat Pak, dalam hadis yang sahih, Nabi sholat diganggu oleh istri. Bukan mengganggu sih, Aisyah cuman bercanda dengan Rasulullah. Aisyah itu ketika Nabi sholat, Aisyah tiduran di hadapan Nabi. Sambil minta maaf, sambil bercanda-canda gitu kan. Aisyah tuh cantik Pak. Aisyah tuh cantik. Humaira, pipi kemerah-merahan. Saya mau nanya sama Bapak yang di sini. Kalau Bapak punya istri cantik, Bapak sholat, Allahu Akbar, di hadapan istri berdandan dengan pakaian yang sunnah untuk suaminya kan, kira-kira sholatnya khusyuk enggak? Mungkin enggak jadi sholat ya, ditunda aja dulu katanya kan. Nabi enggak, seolah-olah kata Aisyah, saya itu tak kelihatan oleh Nabi. Jadi Nabi itu tetap sholat, Aisyah padahal nguji ya, Aisyah seperti nguji ya. Saya kata Aisyah, di hadapan Rasulullah loh, saya berdandan ya. Nggak kelihatan, seolah-olah nggak kelihatan. Makanya Rasulullah itu kemuncaknya sholat itulah penyejuk mata saya. Ya, sampai Al-Imam Sabit Al-Bunani itu disebutkan dalam kitab Mafahim, Pak. Sabit Al-Bunani itu berkata, ya Allah, dia berdoa, ya Allah, seandainya Engkau berikan aku nikmat di dalam kubur, saya tidak minta surga. Karena kan dalam kubur orang soleh itu raudatun riyadil jinan kan. Dia dapat kebun daripada kebun surga. Kata Sabit Al-Bunani, saya tidak mau surga. Saya mau, seandainya engkau mau kasih nikmat kepada saya, kata Sabit Al-Bunani, izinkan saya sholat di dalam kubur saya. Karena tidak ada kenikmatan yang paling tinggi, kecuali menyembah kepadamu. Orang kalau senang, kalau hobi terhadap sesuatu, itu kenikmatan lain kalah. Si bapak-bapak kalau hobi nonton bola ya, istri goda bagaimanapun, makanan senak apapun, nggak terlihat. Kenapa? Asik nonton bola. Begitu ahli ibadah jadi, ulama tadi, Rasulullah dan sahabat dan tabi'in, itu sampai sholat tuh lezat. Dan terbukti Sabit Al-Bunani itu riwayatnya masyhur karena disaksikan ketika pemakaman beliau, itu ubin makam beliau itu terjatuh satu. Lalu kelihatan lubang kubur beliau ketika mau ditimbun kan kelihatan. Apa? Beliau sholat di dalam kuburnya. Itu masyhur karena riwayatnya itu mutawatir dilihat orang. Karena doa beliau kabul. Masya Allah. Nah, jadi kenikmatan hakiki itu adalah kenikmatan rohani. Makanya inilah kalau kita tidak sama dengan mereka, pernah dua tadi kita usahakan ya. Nah, mungkin ini sudah 85 menit ya kalau saya lihat di dalam ini timer yang di HP saya. Baik, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Nanti saya persilahkan kepada moderator untuk tanya jawab. Ini saja, saya banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho kepada semuanya. Apabila dalam penyampaian ada salah kata atau salah ucap, sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya pandemik kita yang saat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikasih jalan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang terbaik, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah bagi kita, dan mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima Allah ya. Dan kemudian kita berdoa mudah-mudahan nanti kelak ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Saiful. Sementara ada 7 pertanyaan yang masuk ke chatting. Yang pertama dari Pak Medi dari DKI. Bagaimana kiat-kiat menata hati dalam beramal dengan ikhlas? Monggo. Ustaz. Jadi bagaimana kiat-kiat menata hati dalam beramal ketika ikhlas. Jadi pertama, hati ini berbolak-balik sebagaimana tadi saya sampaikan Imam Sufyan Ats-Tsauri kan. Nah, jadi hati ini sumyal qalbu qalban likasrati taqallubihi. Dinamai hati itu qalban karena dia qalban itu kan berbolak-balik maknanya. Karena dia sering berbolak-balik. Maka menata hati ini adalah dengan menata lingkungan. Dalam artian menata pergaulan. Kalau kita sering berteman dengan orang yang ikhlas, ya, insya Allah kita akan terlatih ikhlas. Kita terlatih ikhlas, apalagi teman yang sering menasihati kita. Jadi ikhlas ini tidak simsalabim langsung ikhlas, enggak. Karena latihan juga. Masih ingatkan waktu kita kecil, ya enggak? Waktu kita kecil kan kita puasa diiming-imingi kan oleh orang tua kita. Tapi sudah besar kita enggak lagi. Jadi awal-awal ibadah, misalnya kita itu ada riya, lanjutkan aja ibadah, lanjutkan. Masalah riyanya kita betulkan perlahan. Jangan sampai, ini saya kan riya, ini nggak berpahala juga. Akhirnya dia tinggalkan amal tadi karena riya. Justru tarkul amal khawfar riya itu riya. Orang meninggalkan amal takut riya itu riya. Makanya misalnya kita memposting kebaikan. Memang di hati kitanya ada like, komen, dan share kan, minta perhatian manusia. Tapi yang kita posting ini kebaikan. Udah posting aja. Posting. Masalah hati kita itu kita tata. Nanti kalau kita kebiasaan posting, kita kebal. Dalam artian kebal itu seperti gerak refleks. Dia tidak perlu lagi komen, misalnya nggak perlu. Seperti kita puasa tadi kan. Jadi kita puasa tadi, dia otomatis dia ikhlas akan bertahap. Makanya tetap diingatkan, makanya tadi perlu kepada lingkungan atau kita sering bergaul dengan ustadz, sering konsultasi dan lain sebagainya. Jadi menata hati itu seperti itu. Karena berubah hati itu biasanya karena lingkungan kita. Jadi kalau kita lingkungan orang yang jahat, ya dan lain sebagainya, orang yang sering ngejek kita, itu kan ikhlas kita bisa terganggu. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang baik dan lain sebagainya, hati kita tertata. Itu saja. Pertanyaan kedua Ustaz, dari Rizky Alisa. Dalam melaksanakan ibadah dengan ittiba, dapatkah kita menggunakan mazhab yang berbeda? Baik. Boleh, dia boleh, tapi dia harus satu paket. Dalam artian satu paket itu dia tidak boleh talfik. Nggak boleh dia comot ambil di mazhab Hanafi, dia ambil di mazhab Syafi'i. Kemudian nanti dia ambil di mazhab Maliki. Nggak boleh. Nah, jadi dia harus satu set. Kecuali ketika dia terdesak, yang di mazhabnya itu agak sulit, sedangkan dia ini, misalnya contoh, pada bab berzakat fitrah. Kan berzakat fitrah ini kan dalam mazhab Syafi'i tidak ada khilaf. Itu mazhab Syafi'i wajib zakat fitrah itu dengan qutul balad, yaitu kebiasaan pemakan orang di sekitar daerah itu. Artinya wajib dengan beras, kalau pemakan kita beras, nggak boleh dengan uang. Tapi karena misalnya kita kesulitan dan lain sebagainya kan, karena kita orang sibuk, kita nggak sempat beli beras, ya udah bilang aja sama amil, tolong saya ikut mazhab yang membolehkan dengan uang, ada nggak? Ya ada, itu pakai Hanafi. Nah, tapi pakai Hanafi ya satu set pakai Hanafi. Jadi Hanafi itu kita satu set. Jadi kita boleh pindah mazhab tapi satu set gitu. Misalnya satu set zakat fitrah. Misalnya Hanafi itu dia 3 kilo 8 on. Kalau kita Syafi'i kan 2,5 kilogram. Tapi kalau yang lengkapnya lagi, yang lebih ihtiyatnya lagi 2,8 on. 2 kilo 2,8 kilo gitu. Kan 2 kilo 8 on. Kalau Hanafi, nah kalau pengen nilai dengan Hanafi, misalnya kan kepepet, boleh, tapi satu paket. Satu paketnya apa? Ikut timbangan Hanafi. Timbangan Hanafi dia satu sak itu kalau perhitungan sekarang ya sekitar 3 kilo 8 on. Jadi bulatkan 4 kilogram. Dan Hanafi itu kalau dia pakai nilai, dia dinilai dengan zakat fitrah yang ada memang nasnya dari Nabi. Jadi timbangannya itu bukan beras. Jadi 4 kilo, tapi 4 kilo itu nilai amun kalau tidak tamar, itu bisa gandum, itu bisa apa? Zabib ya, anggur. Nah, jadi dia yang nasnya ada di dalam hadis saja, dalam artian
kalau pengen nilai, kita terdesak ya, kalau kita terdesak, ya kita gunakan mazhab Hanafi, tapi berarti 4 kilo, kita bolehkan 4 kilo. 4 kilo itu berarti kan pakai harga kurma, bukan harga beras. Karena dia Hanafi mensyaratkan seperti itu. Tok tabaru birki matihi itu adalah al-qimatul mansus alaiha. Jadi dia patokannya tuh nilainya tuh nilai yang dinaskan, yaitu tadi apa? Tamar, zabib, kemudian syair, kemudian bur. Nah, jadi kalau pengen ikut mazhab Hanafi ya ikut 1 kilo kurma itu kalau tidak salah 40.000. Itu paling murah. Kalau yang sederhana 50 ribuan. Jadi kalau pengen ikut mazhab Hanafi silahkan nilai dengan mazhab Hanafi 50.000 kali 4 kilo berarti 200.000 keluarkan. Lebih banyak ya. Kalau kita Syafi'i kan sedikit kan, sedikit. Jadi boleh, tapi jangan talfik. Jangan talfik. Ini supaya kita selamat aja. Artinya, kenapa kamu berbuat itu? Oh, saya ikut imam ini. Makanya saya tidak berani. Ini pendapat saya nggak berani. Karena kita lebih selamat. Ini mengikut ulama madhab Syafi'i. Oh, ini saya mengikut Hanafi dari bab ini. Ya boleh, tapi satu paket pada bab itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk yang pertanyaan ketiga dari Mbak Bu Farida, kayaknya sudah dijawab tadi yang waktu penjelasan Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan keempat dari Pak Dedi Setiawan dari Mamuju Ustaz. Di Indonesia banyak sekali aliran Islam yang terkadang saling menyalahkan dalam menjalankan ibadah. Ketika kita belajar pada seorang ulama atau guru, apa yang harus diperhatikan sehingga apa yang diajarkan merupakan hal sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan kita belum tahu mana yang benar dan apa yang diajarkan. Jadi baik, kalau masalah terkait aliran ini, kita kan ada rukun iman ya, jadi sama rukun Islam. Jadi selama kita masalah usul itu tidak berbeda, selama usul itu satu, sedangkan furuk beda itu tidak mengapa. Usul itu begini, ketika kita mengatakan Allah itu Tuhan, kemudian Nabi itu Nabi Muhammad, kemudian yang menjadi ibadah yang pokok itu kita tetap berubah sama, misalnya sholat kita tetap katakan, dia tetap mengatakan wajib, kemudian puasa dia tetap seperti kita, kemudian zakatnya tetap seperti mazhab yang ada, kemudian hajinya juga seperti mazhab yang ada, maka selama itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama mazhab tadi, itu kita beda di luar itu tidak mengapa. Beda di luar itu. Misal contoh yang ada tahlilan, yang satu tidak tahlilan, nggak usah kita kafirkan. Yang nggak tahlilan silahkan, yang tahlilan silahkan, ya kan? Ya ada dalil tersendiri juga. Ya, karena kalau kita ponis orang tahlilan dan lain sebagainya beda dengan kita itu sesat, nggak boleh. Karena selama orang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saat itulah susah kita mengkafirkan orang lain. Kecuali syahadatnya begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna tukimin rasulullah. Nah, itu baru sesat. Dulu ada tukimin mengaku rasul. Ada itu dulu kejadian. Nah, itu baru sesat. Kalau syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, sudah. Nah, kalau misalnya ada satu aliran dia bilang Tuhanku Allah, tapi nabiku Mirza Ghulam Ahmad, itu sesat. Kenapa? Bukan Nabi Muhammad, nabinya. Atau misalnya dia syahadatnya Allah, tapi Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Sayyidina Ali misalnya, Syiah. Nah, ini nggak boleh. Jadi selama syahadatnya betul, masalah bagaimana perilakunya itu tidak sampai ke kafir, paling banter dia itu maksiat. Maksiat itu dalam artian dia berdosa. Jadi sesat menyesatkan itu kaitannya nanti kafir mengkafirkan. Maka lihat syahadatnya. Paham? Ya. Nanti masalah tata cara pelaksanaannya ini khilafiyah ibadah dia begini itu terikut masing-masing ulama madhab atau ulama yang dia ikuti selama syahadatnya betul. Baik. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Abdib Susilo. Tanya Pak Kiai. Tadi Kiai mengatakan bahwa ibadah tanpa ilmu tidak syah, tidak boleh hanya copy paste. Sementara ilmu kita hanya sedikit.
atau malah sedikit sekali? Bagaimana agar ibadah kita benar dan sah, diterima meskipun ilmu agama kita sedikit? Baik. Jadi bagus pertanyaannya tadi ya. Jadi ada perkataan ulama sufi. Ya, ulama sufi mengatakan, firu ilallah. Jadi kalian larilah kepada Allah, ya. Itu sekalipun dalam keadaan pincang. Maksudnya bahasanya begini. Ketika kita sholat, ya memang kita kurang ilmu dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, sholat aja. Tinggal kita perbaiki yang kurangnya itu aja. Kita perbaiki kurangnya, ya enggak? Kita harus berusaha perbaiki, misalnya dengan belajar. Nah, masalah ibadah kita yang lain itu, karena kita kalau sujud, itu sujud kita sujud, insya Allah itu ada nilainya di sisi Allah. Itu ada nilainya di sisi Allah. Selama hati kita masih ada usaha untuk membenahi yang kurangnya. Yang jadi masalah ini, seumur hidup dia memang tidak ada semangat untuk mempelajari tentang ibadah dia tadi. Saya yakin orang kalau kerja saja diminta apa? Ijazah ya. Kemudian apa? Keterkaitan dia dengan pekerjaan. Orang misalnya dia jurusan perbengkelan, ya enggak? Lalu mendaftar ke perbengkelan, insya Allah diterima. Betul. Nah, sekarang kalau dia itu jurusannya memasak, tiba-tiba dia pengen mendaftar di kerjaan di bagian perbengkelan, kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena dia mau bekerja, tapi tidak sesuai dengan kapasitas ilmu dia. Nah, itu contoh analogi saja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya begini, apabila kita merasa kurang, itu lebih baik kita merasa kurang daripada kita merasa lebih banyak ilmu kan. Jadi nggak apa-apa, Bapak silahkan laksanakan saja ibadah yang ada sambil memperbaiki tanya kepada Ustaz. Maka ibadah kita yang telah lalu itu insya Allah diterima Allah saja. Nah, dengan sebab kita ada usaha tadi. Karena ketika kita menghadap Allah itu, kita tetap baik sangka kepada Allah, mudahan diterima, mudahan diterima. Dalam artian kita lari ke Allah, itu bahasa kiasan saja ya. Meskipun dalam keadaan ibadah kita tuh seperti ya masih kurang. Karena ketika kita sujud itu sudah nilainya luar biasa di situ. Sujud loh kita di hadapan Allah. Sujud itu sudah dinilai oleh Allah. Ya, tapi tetap ya kita memperbaiki. Makanya ini step by step. Tidak ada istilah kata terlambat. Karena terlambat itu ketika yugargir. Karena malam yugargir, selama tidak sampai ini nyawa ketenggorokan, maka tidak ada istilah kata terlambat. Baik, itu saja. Pertanyaan selanjutnya ini merangkum 3 pertanyaan yang hampir sama. Dari Pak Subhan, salah satu syarat ikhlas adalah berniat. Sekiranya di awal niat sebelum lurus atau niatnya bermacam-macam, setelah dilaksanakan baru tersadar, apakah bisa niat tersebut diluruskan kembali agar konsep ikhlas karena Allah terpenuhi? Ya, baik, boleh. Dalam artian dia kan semulanya tidak ikhlas dan sebagainya, lalu dia istighfar dia, astagfirullahaladzim, ya Allah tolong terima ibadah saya, ya Allah saya karena Engkau ya Allah, sungguh rugi saya ya Allah, enggak apa-apa. Karena perkara niat ini urusannya dengan Allah, ya enggak, urusannya dengan Allah, karena Allah itu pantang di madu. Allah itu pantang di madu. Kan kalau kita niatnya ke lain Allah kan seperti memadu Allah kan. Seperti ada yang hebat selain Allah. Nah, jadi kita istighfar saja, astagfirullah. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Insya Allah akan kembali pahala kita seperti semula. Ya, itu. Ini mohon maaf, ya pertanyaan terakhir Ustaz. Dari Pak Irwan Indra Tomo. Assalamualaikum, tanya Ustaz, apa ada paham kaya dengan bersedekah? Maksudnya semakin banyak bersedekah, maka Allah akan membalas dengan memberikan lebih banyak lagi pada yang bersedekah tersebut. Apakah yang demikian dapat disebut dengan ikhlas? Baik, jadi orang niat sedekah, tapi karena fadilah itu yang dipertanyakan itu. Niat sedekah karena fadilat itu sudah ikhlas, kategori ikhlas orang awam. Sudah berpahala. Itu ada di dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi ikhlas itu tingkatannya macam-macam. Jadi selama ikhlas kita itu, selama kita beribadah itu karena fadilat. Karena fadilat itu kan yang menerangkan Rasulullah kan? Ya enggak? Dan kita nunggunya ke Allah juga, itu sudah dikatakan ikhlas. Misal, orang kan kalau sedekah itu ilasab imatin itu sampai 700 kali ganda, ya kan? Ilahadafin sampai kepada ganda-ganda yang tidak terbatas. Itu pikul disumbulatin atau habbah kan? Tiap-tiap tangkainya itu 100 biji sampai 700 kalau ganti. Bahkan kalau kita bersedekah itu tidak ada dalam sejarah orang bersedekah itu miskin. Sayyidina Utsman, Masya Allah, tabarakallah, kaya.
Saya biasa bertemu orang yang kaya itu rajin sedekah, asetnya benaik. Dia bilang begini, Ustaz, saya yakin dengan sedekah Pak Ustaz. Bahkan ini pernah kejadian di pesantren kami Balikpapan, pesantren Yasin. Kami punya cabang di pesantren Yasin. Ini real Pak, minta maaf ya sebelumnya ya. Jadi real, ada orang Chinese, orang Tionghoa, dia itu bos keramik Pak. Dia bos keramik. Dia orang Konghucu, agama Konghucu. Dia akan percaya dengan Ong. Ong itu kalau di istilah kita kan berkah. Jadi orang Cina ini datang ke pesantren kami mau nyumbang keramik. Nyumbang keramik. Kami tanya, minta maaf, oh agama, minta maaf sama apa? Oh saya bukan agama Islam. Oh, Ustaz loh. Boleh tanya apa alasannya? Cerita dia Pak. Saya pernah dengar ceramah di kalangan kalian bahwasanya kalau bersedekah itu di harta kita akan berlipat ganda nanti. Nah, saya sebetulnya nyoba-nyoba aja Pak Ustaz. Nyoba-nyoba katanya. Saya sumbang keramik saya ke satu masjid, tiba-tiba omset saya naik. Saya sumbang lagi semakin naik. Makanya di Balikpapan tuh hampir semua masjid dapat sumbangan dari beliau. Padahal ini sayangnya Allah belum ngasih hidayah. Dia belum beriman. Tapi dia percaya Om tadi. Nah, kita di agama Islam, tapi sedekah dia tadi tidak bernilai. Dia cuma dapat nilai dunia, tapi nilai akhirat tidak. Tapi kalau orang Islam, dia nyumbang, dapat nilai dunia, yaitu hartanya dilipat gandakan Allah, dan plus akhirat. Asal niatnya, yang dia tunggu adalah gandaan dari Allah, bukan gandaan dari orang yang dia sumbang. Misalnya, saya nyumbang ke kamu ya, tapi di dalam hatinya nanti kalau dia kaya, dia harus berlipat ganda, membalikkan ke saya. Itu nggak boleh. Karena walaupun niatnya supaya kaya dengan sedekah, seperti baca idza waqatil waqi'ah, surah al-waqi'ah, niatnya kan supaya kaya kan, karena fadilatnya kaya. Itu gimana? Itu tetap ikhlas orang awam. Kenapa? Karena dia kaya itu pun menunggu dari Allah. Kan? Karena yang bilang ini fadilat kaya itu kan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi masih kategori ikhlas. Jazakallah Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.10, maka dengan berat hati untuk pertanyaan belum terjawab, mohon dimaafkan. Kita mungkin sebelum berakhir, mohon doa ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul tamami kulli wa ma'mulil hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidin wa 'an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'it ta'ah wal ibadah. Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'it ta'ah wal ibadah. Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'it ta'ah wal ibadah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an barakatuh. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian online pada pagi menjelang siang kali ini. Saya dari moderator, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya kembalikan ke Pak Sumono. Silakan Pak Sumono. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Eko. Salam. Terima kasih kepada Bapak Anda yang telah memfasilitasi acara kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih dan juga kepada Bapak Samsudin yang telah bergabung di dalam kajian siang hari ini. Ada Pak Abidin, ada Pak Muhammad Toha, ya, ada juga tadi Pak Wahyu Priyono, Pak Riza, juga Pak Ahmad Adib. Sekali lagi kami masih mengundang untuk pengajian-pengajian berikutnya, semoga bisa meluangkan waktu. Sekali lagi terima kasih Pak Ternanda atas kesempatan kita berkolaborasi.
Berikutnya saya minta kepada Mas Bibi untuk mengumumkan acara kita di kesempatan berikutnya. Kalau nggak salah sore ini kita juga ada kajian. Silakan Mas Bibi. Baik, terima kasih Pak Sumono atas kesempatannya, Bapak dan Ibu para peserta kajian online. Udah. Iya. Ya, sebelum saya umumkan mengenai kajian nanti, alhamdulillah kita hadir bersama kita saat ini Bu Yusratun Hidayah, yang kemarin sempat tertunda, kita mau ngobrol dengan beliau bahwa zakat dan sedekah yang dari unit pengumpul zakat Badan Pemeriksa Keuangan juga disalurkan ke TPQ Rodotul Ulum, yang TPQ ini dikelola oleh dipimpin oleh Bu Yusratun Hidayah. Bu Yusratun Hidayah, silahkan Bu. Ya, terima kasih waktunya Pak Wipi yang saya hormati, Ustadz Saifullah dan bapak-bapak semuanya yang hadir di majelis ilmu saat ini. Semoga selalu dirahmati Allah. Kami mewakili TPQ Rodotul Ulum mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada UPS BPK yang telah mengalokasikan zakat dan sedekahnya untuk pengajaran di TPQ Rodotul Ulum. Kebetulan kami tetangga dengan Pak Wipi, dan ini Pak Wipi yang menjadi wasilah TPQ Rodotul Ulum kecipratan sedekah dan zakat dari UPS BPK. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya rizkinya ditambah oleh Allah dan selalu dalam keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Yusratun Hidayah atas testimoninya. Bapak-bapak, dan itu kami ingin menunjukkan bahwa memang zakat yang dikelola oleh UPZ ini ditujukan ke asnaf zakat yang kami memang benar-benar lihat bahwa itu memang perlu untuk disalurkan. Sebagaimana perlu tadi menambahkan sedikit Bu Yusratun Hidayah tadi, bahwa TPQ Rodotul Ulum sejak bulan Maret tidak lagi menerima iuran dari santrinya, tapi pembelajaran tetap berjalan. Oleh karena itu masuk menjadi bagian dari asnaf fisabilillah dalam penyaluran zakat. Oleh karena itu kembali saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta kajian online, mari kita tunaikan zakat kita melalui UPZ Basnas BPK RI. Berikut ada nomor rekening BNI Syariahnya 555-442-0202. Itu untuk kajian selanjutnya. Untuk kajian nanti sore kita masih bersama dengan Ustadz Nur Syamsuddin Bukhari. Kita kalau tadi dibahas mengenai keikhlasan, salah satu asas ibadah. Nah, kita berani enggak nanti sore kita belajar lebih banyak mengenai praktik wakaf, yang ini justru sangat membutuhkan keikhlasan bagi kita, pengorbanan dan keikhlasan kita. Itu mari kita belajar bersama mengenai praktik wakaf di Indonesia bersama Ustadz Nur Syamsuddin Bukhari. Dan kajian nanti sore akan dipersembahkan oleh AKN 4 yang bekerja sama dengan Masjid Baitul Hasib. Oleh karena itu mari kita stay tune di pukul 15.45 sampai 16.45. Demikian Pak Sumono, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Bibi. Sekali lagi terima kasih atas bergabungnya Bapak dan Ibu di kajian online Masjid Baitul Hasib. Sebelum kami akhiri, apabila dalam penyelenggaraan kajian online ini, baik di kesempatan hari ini ataupun juga hari-hari sebelumnya, ada kekurangan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu. Dan kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Pak Toranda, Pak Samsudin.
Makasih Pak Sumono, Pak Wipi, Pak Tornanda, makasih. Makasih Pak Sudin sudah hadir. Yang lainnya sekalian, makasih sudah menghadiri. Makasih, ya. Ya. Atas partisipasinya. Ada orang ulun nih. Ulun ikut, ulun. Oh, ikut. Ada orang ulun. Pak Ulun, jadi ikut Pak Ulun. Sembunyi Pak Ulun tadi kalau nggak ada Ustadz, ya beliau ini yang mau kita panggil. Waduh. Oh, Ustadz Ulun. Ustadz Iya, Ulun. kalau nggak ini tadi Pak Rijal tadi, Bang Haji Rijal udah siap-siap dari itu sebenarnya. Ya kalau saya tuh cadangan kedua lah. Kalau Pak Rijal nggak bisa. Iya, makasih banyak. Bu Asi, makasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nanti sore ya Pak. Nanti sore ya, gabung lagi. Ya, pertanyaan saya tadi nggak sempat dijawab. Ya. Siapa? Tornanda gimana Pak? Pak Wipi. Oh, jelang Lebaran ini pagi sore waktunya gitu. Iya Pak, ada apa namanya untuk hari ini pagi sore, nanti hari Kamis ada pagi sore lagi. Okay. Yang kami sedang usahakan hari Jumat dan Sabtu juga pagi sore. Ada kalan yang protes ke saya dari Pak Tor, di mana jam kerja sih? Saya bilang, waduh, susah. Saya bilang, karena Pak, saya bilang, ini kan susah mengimbangi timur, tengah, barat, tengah timur. Nah, ini pilihan yang terbaik Pak, jam segini, saya bilang. Iya, ini aja Pak, ini bagian dari pendahuluan dari flexible working space. Jadi ini kita harus sudah memikirkan new normal namanya. New normal, betul. New normal, era new normal. Bagaimana membuat pengajian besok ini sudah harus begini aja kan? Ya mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang-kurang, kemarin buru-buru kan, kita waktu itu nggak fokus, udah penuh, akhirnya ya kita yang ada cuman ini yang bisa kita manfaatkan gitu loh. Bisa dipahami Pak. Banyak sekali kok Pak hari ini 90 partisipannya Pak. Lumayan ya. Iya, banyak Pak. Ini termasuk yang banyak Pak. Iya. Kemarin di Sulawesi Selatan banyak itu sampai 200. Iya, yang pertama itu Jawa Tengah. Jawa Yang Tengah. ada 200 Jateng. Jawa Tengah 227. Terus Sulawesi Selatan itu 206 kalau nggak salah. Terus kemudian Jawa Barat. Terus ini. Ini ngomong-ngomong itu Mas Wimpi boleh juga tuh, piara terus lah. Apa Pak? Kumisnya udah boleh pula, biar udah imbang-imbang kumis saya lah nih. Kemarin sudah saya piara Pak, cuman kok sepertinya saya khawatirnya ingin Pak Tornanda, akhirnya saya potong saja. Nah kalau saya nggak bisa nyanyi Pak Tortama saya begini ya. Nah tapi nanti kalau saya pasang janggut, nanti nyanyi Pak anggota saya, jadi saya terpaksa dua-dua saya pakailah. Tapi itu ada juga Pak takujeng Pak, tumbuh juga itu Pak. Takujengnya itu, tak kumis tak jenggot. Tak kucing ya, ini tak kucing nih, tidak kumis tidak jenggot kan. Ini namanya dan kumis dan jenggot. Oh iya. Ya. Baik Pak. Oke semua ya. Mari. Mari Pak. Assalamualaikum Pak, izin ya. Mari Pak. Belum buka kan Pak Toha? Mari Pak Toha. Belum mau juhur ini, baru mau juhur. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, Ade, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya pamit juga nih. Ya, mari. Bapak dan Mari Pak Suman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya. Iya, Pak. Ya.